Tahun 2026 sepertinya akan jadi tahun di mana kata hemat menjadi identitas. Kalau kita lihat media sosial, semuanya penuh dengan tantangan no buy, gaya hidup minimalis yang ekstrim, sampai cara hidup super irit. Tapi, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan. Apakah semua tren hemat ini benar-benar bikin hidup kita jadi lebih baik? Atau jangan-jangan tren ini cuma kelihatan keren di kamera, tapi sebenarnya berbahaya kalau diterapkan di kehidupan nyata. Nah, di video kali ini, kita akan bedah tuntas tren-tren penghematan viral terbaik dan terburuk tahun 2026. Tapi, kita tidak akan melihatnya dari sisi seberapa viral tren itu, melainkan dari dampak nyatanya ke kehidupan kita. Siap? Mari kita mulai. Kenapa sih tren hemat bisa meledak di tahun 2026? Ada 3 alasan besar di baliknya. Pertama, dan yang paling jelas, adalah ketidakpastian ekonomi. Kita semua merasakan biaya hidup terus naik, tapi pendapatan rasanya gitu-gitu aja. Banyak orang mulai sadar kalau uang mereka ternyata banyak yang bocor untuk hal-hal kecil yang tidak penting. Rasa cemas ini mendorong orang mencari cara untuk mengamankan keuangan mereka. Alasan kedua, media sosial berhasil mengubah hemat menjadi sebuah gaya hidup yang keren. Hemat bukan lagi soal pelit atau tidak punya uang, tapi sudah menjadi sebuah identitas. Orang-orang bangga menunjukkan kalau mereka adalah orang yang sadar finansial. Ini seperti sebuah statement, sebuah pilihan gaya hidup yang disengaja. Dan yang ketiga adalah fenomena kelelahan konsumsi. Jujur saja, banyak dari kita yang sudah capek. Capek terus-terusan membeli barang baru. Capek mengejar standar hidup yang tidak ada habisnya. Dan capek merasa kurang terus. Akhirnya, banyak yang mulai mencari ketenangan lewat kesederhanaan, dengan mengurangi kepemilikan dan konsumsi. Masalahnya adalah, tidak semua bentuk kesederhanaan itu sehat. Inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Tren penghematan terbaik tahun 2026. Tren-tren ini bukan cuma bikin dompet lebih tebal, tapi juga bikin mental lebih sehat. Yang pertama, No Buy Challenge versi realistis. Ini bukan berarti berhenti belanja sama sekali selama setahun penuh. Itu ekstrim dan seringkali gagal. Versi yang lebih realistis dan berhasil adalah berhenti belanja secara impulsif. Orang-orang mulai membiasakan diri untuk bertanya sebelum membeli. Apakah ini benar-benar kebutuhan atau cuma emosi sesaat? Apakah saya beli ini karena lagi sedih, bosan, atau karena FOMO? Hasilnya luar biasa. Bukan cuma uang yang berhasil dihemat, tapi orang juga merasa lebih tenang secara mental, karena tidak lagi diperbudak oleh keinginan impulsif. Tren terbaik kedua adalah audit langganan digital. Tahun 2026 ini benar-benar membuka mata banyak orang. Ternyata, kebocoran uang terbesar seringkali bukan dari belanja barang mahal, tapi dari langganan-langganan kecil yang terus berjalan setiap bulan tanpa kita sadari. Layanan streaming yang jarang ditonton, aplikasi premium yang cuma dipakai sekali, tools AI yang sudah tidak relevan, sampai cold storage yang isinya file-file lama. Orang mulai meluangkan waktu 1 jam saja untuk memeriksa semua langganan mereka dan memangkas yang tidak perlu. Banyak yang kaget karena ternyata mereka bisa hemat ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per bulan, tanpa harus mengubah gaya hidup secara drastis. Tren ketiga, cash stuffing versi digital. Ini sebenarnya metode lama yang dibungkus dengan cara modern. Dulu orang pakai amplop fisik, sekarang mereka pakai rekening bank digital yang berbeda. Jadi, begitu gajian, uang langsung dipisahkan ke beberapa pos digital. 1 akun untuk kebutuhan pokok, 1 untuk tabungan, 1 untuk hiburan, dan 1 lagi untuk investasi.
Efeknya sederhana tapi sangat kuat. Uang jadi punya tujuan yang jelas. Tidak lagi hanya numpang lewat di satu rekening utama. Kita jadi lebih sadar kemana perginya setiap rupiah yang kita hasilkan. Dan tren terbaik keempat adalah value-based spending. Tren ini semakin matang di tahun 2026. Orang tidak lagi hanya bertanya, ini murah atau mahal? Pertanyaannya berubah menjadi, apakah ini sepadan dengan nilai hidup yang aku inginkan? Hemat bukan lagi berarti berhenti menikmati hidup sama sekali. Justru sebaliknya, kita jadi lebih selektif. Misalnya, daripada beli kopi murah setiap hari yang rasanya biasa saja, lebih baik menabung untuk membeli satu cangkir kopi spesial di akhir pekan yang benar-benar kita nikmati. Ini soal memilih dengan sadar, bukan sekedar memotong pengeluaran tanpa arah. Nah, setelah membahas yang baik-baik, sekarang saatnya kita masuk ke sisi gelapnya. Ini dia tren-tren penghematan terburuk tahun 2026 yang kelihatannya hebat di permukaan, tapi bisa merusak hidupmu. Yang pertama, over frugal lifestyle atau gaya hidup super irit yang kebablasan. Semua pengeluaran ditekan sampai titik paling minimal. Makan seadanya hanya dengan nasi dan garam demi hemat. Tidak mau pergi ke dokter saat sakit karena takut biayanya mahal. Tidak mau ikut kursus atau belajar skill baru karena dianggap buang-buang uang. Dari luar, ini kelihatan seperti disiplin tingkat tinggi. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang menunda biaya yang jauh lebih besar di masa depan. Kesehatan yang menurun akan butuh biaya pengobatan yang lebih mahal. Skill yang tidak berkembang akan membuat pendapatan kita stagnan. Hemat yang mengorbankan kesehatan dan pertumbuhan diri itu bukan solusi. Itu adalah bom waktu. Tren terburuk kedua adalah DIY atau do it yourself yang berlebihan demi irit. Semangatnya sih bagus, ingin hemat dengan memperbaiki semuanya sendiri. Tapi, ini jadi berbahaya ketika kita tidak punya skill yang memadai. Niatnya hemat biaya tukang ledeng, malah bikin pipa bocor dan merusak seluruh lantai. Niatnya hemat biaya servis motor, malah bikin mesinnya rusak lebih parah. Ujung-ujungnya, waktu habis, stres meningkat, dan biaya yang dikeluarkan malah jadi double untuk memperbaiki kerusakan yang lebih besar. Kita harus sadar, tidak semua hal harus dihemat. Beberapa hal justru jauh lebih murah dan efisien jika diserahkan kepada ahlinya. Dan tren terburuk yang ketiga, ini yang paling halus, dan mungkin yang paling berbahaya, yaitu menunda hidup demi menabung. Ini adalah tren di mana semua kesenangan dan pengalaman ditunda dengan alasan, nanti saja kalau kondisi keuangan sudah aman. Tidak mau liburan karena sayang uangnya. Tidak mau mencoba hobi baru karena dianggap tidak produktif. Tidak mau bertemu teman-teman karena takut ada pengeluaran. Semua ditunda. Masalahnya adalah, waktu juga merupakan aset. Dan aset ini tidak bisa diputar kembali. Kita bisa selalu mencari uang lagi, tapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali waktu yang telah hilang. Menabung itu penting, tapi jangan sampai kita mengorbankan hidup kita saat ini demi masa depan yang belum tentu terjadi. Jadi, apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari semua tren hemat di tahun 2026 ini? Pelajarannya sebenarnya sederhana, tapi sangat penting. Hemat itu bukan soal mengeluarkan uang sesedikit mungkin, tapi tentang menggunakan uang secerdas mungkin. Hemat bukan soal menjadi pelit pada diri sendiri dan orang lain. Bukan juga soal pamer disiplin di media sosial. Hemat yang sejati adalah tentang kesadaran, keseimbangan, dan yang terpenting, tentang arah hidup. Uang seharusnya menjadi alat untuk membangun hidup yang kita inginkan, bukan menjadi penjara yang membatasi kita.
Kalau saat ini kamu sedang berjuang untuk memperbaiki kondisi keuangan, ingatlah satu hal ini. Uang adalah alat. Ia bukan tujuan akhir, dan ia juga bukan musuh yang harus ditakuti. Gunakan uangmu dengan sadar, rencanakan dengan bijak, dan biarkan uang bekerja untuk hidupmu, bukan sebaliknya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.